Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Sedap. Sedap ya, kopinya kali ini dari Cloak and Dagger. Cloak and Dagger dari Common Grounds. Ini ya, kopi. Jadi kalau ditanya kopinya Pak Budi ada apa aja, ada banyak macam-macam yang di depan sana. Ini cerita tentang kopi lagi ya, tentang mesin kopi lebih tepatnya. Kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau kita lihat coffee shop yang pinggir jalan ya, apa itu manual brew diseduh pakai air panas gitu ya. Kenapa demikian? Karena saya baru tahu nih adalah listriknya. Jadi saya lihat misalnya ada satu kedai di Sinpasa di Tegaluar ya, Vini Vidi Vici itu ya, kita ke sana. Dia kalau ini dimasaknya itu pakai gas ya, kompor gas cas gitu ya. Masakin airnya pakai di pemanas gas. Kenapa pakai pemanas gas? Karena kalau pemanas air listriknya besar. Terus dia juga modelnya manual ya, brew ya. Yang diseduh V60 ya. Diseduh pakai manual. Jadi diisi air panasnya, masukin ke dalam tekonya di situ. Ada juga yang tekonya dicolok ke listrik juga ada ya, tetapi itu biasanya butuh waktu yang lebih lama atau kalau mau cepat listriknya besar. Besarnya seberapa? Nah, ini saya punya beberapa mesin nih. Ada satu yang mesinnya itu ini udah mesin lama ya, yang saya itu kita taruh beans, ada filternya di atas tuh, beannya di grind ya, di grindnya agak kasar tuh karena dia grindernya pakai yang blade aja ya, kasar tuh pakai yang blade itu. Nah, pokoknya kasar yang kayak chopper gitu ya. Di dalamnya udah ada blade gitu, terus abis itu air panas masuk, hasilnya kopi hitam. Enak sih kopi hitamnya, tapi modelnya kayak gitu ya. Jadi dia groundnya yang kasar gitu ya. Terus kalau kita pakai yang sudah ground juga bisa ditaruh di situ. Nanti dia tinggal airnya mengalir. Filternya itu filter yang terbuat dari bagian dari dia terbuat dari logam ya, logam. Itu kalau nggak salah wattnya 300 watt. Nah, naik kelas ke atas lagi, saya ada lagi nih moka pot yang pakai listrik. Saya punya 2 moka pot yang pakai kompor, satu lagi pakai listrik. Moka pot terus keras bagi saya. Nah, pakai listrik tuh udah mulai naik tuh. Saya lupa ya, 500-600 watt ya. Naik kelas lagi, ini mesin yang saya buat untuk ini, taruh seruput dulu. Yang saya buat ini, saya nggak tahu nih buatan Cina kalau nggak salah ya, kecil gitu, modelnya kecil. Itu sekitar 600 sampai 700 watt. Bayangkan kalau rumah 900 watt. Wah. Padahal di rumah ada macam-macam ya. Ada kulkas ya. Biasanya orang-orang kan di rumah yang sederhana itu pasti adanya TV ya, kulkas itu. Udah, itu yang utamanya itu kan ya. Dan listrik di rumah. Jadi 900, kalau wattnya 900 ya terlalu ini ya, mepet untuk alat-alat ini. Maka biasanya kalau itu 1200, mulailah menjadi masalah ya. Karena biasanya kalau 1200 di rumah tuh udah mulai ada rice cooker ya, ada kulkas. Saya juga di sini ada microwave. Saya juga di sini microwave-nya cari yang kecil juga. Kenapa? Karena microwave yang hebat-hebat itu listriknya gede. Jadi cari yang wattnya sangat rendah. Karena rata-rata di rumah di Indonesia yang saya tahu ya wattnya rendah-rendah ya. Yang medium ke atas rumah-rumah itu biasanya 2200 ya. Nah, problem nih, saya baru dapat mesin kopi juga, Breville itu sekitar 1500-1600 ya wattnya. Repot, itu katanya kalau narik itu bisa sampai, sebetulnya bisa narik sampai 2000-an ya, 2000 watt. Kacau tuh. Sehingga kalau dipasang di rumah saya jekrek listriknya, MCB-nya jatuh. Jekrek, kalau kita jekrek apa jekrek? MCB-nya jatuh, nggak bisa. Itulah sebabnya kalau ada mesin-mesin kopi ini harganya jadi lebih mahal listriknya.
Itulah sebabnya kalau saya lihat-lihat, saya nggak sadar ya kalau orang-orang yang pakai mesin-mesin kopi yang gede-gede itu ya, wah listriknya mahal ya, listriknya harus gede di situ ya. Paling nggak harus 3.500 ke atas ya. Itu, dan dugaan saya sih mungkin 6.000 kali ya, 6.000. Habis 3.500 berapa ya? 4.000 berapa ya? 4.400 ya, listriknya itu ya. Karena itu 220 dikali aja ya dengan ini ya, bilangan ini ya, MCB-nya ya. Kalau 20 ampere ya 2000 itu kan ya dikali gitu ya. Anyway, itulah sebabnya coffee shop banyak yang memikirkan manual brew karena harganya lebih murah listriknya. Listriknya, infrastruktur listrik. Tapi kalau kita bilang dari listrik kita pindah ke gas gitu kan, pakai kompor itu ya. Kompor itu kan gas ya biasanya. Ya satu-satunya gas ya kompor sekarang. Maaf, selain yang listrik ya, kompornya itu gas. Karena nggak ada lagi kompor minyak tanah, nggak ada lagi ya, jadi kompor gas. Nah saya belum tahu pengeluarannya berapa kalau ini semuanya menggunakan infrastruktur gas ya, pakai api. Jeder, pasangin ini ya, masak airnya pakai api. Tapi kalau kita membuat yang model gitu tuh hanya bisa yang manual brew ya, karena airnya tuh nanti dimasukin di teko, tekonya dipakai untuk menyeduh ya, untuk pour over the water. Jadi kita airnya tuh kita tuangkan di atas kopi kita. Kalau yang model espresso yang pakai mesin, suhunya panas ya, terus kemudian pakai tekanan tinggi, misalnya suhunya 93 derajat gitu ya, tekanan tinggi, itu listriknya butuh gede gitu. Grinder ya, untuk menghaluskan kopi. Nah itu macam-macam, tapi ini di sini yang saya punya grindernya, kan ada juga yang manual ya. Saya punya yang dulunya pakai chopper blender, sekarang udah grinder beneran. Grinder beneran tuh mungkin sekitar 150-an watt ya, jadi oke lah ya, grindernya tidak terlalu nyedot listriknya, masih bisa aman. Jadi, nah ini mesin kopi saya yang baru ini belum bisa nyala karena listriknya belum cukup. Jadi ini harus order listrik dulu ke PLN, ya gitu ya, nambah listrik. Kalau nambah listrik juga kalau di rate ini ya, batas tertentu itu per kWh-nya juga beda harganya. Anyway, sekarang saya mau menyelesaikan kopi saya dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat semuanya gitu ya. Hanya untuk kopi aja nih soal listrik jadi pikiran deh. Jadi yang mengambil banyak listrik itu bukan hanya Bitcoin, blockchain, AI, tapi juga mesin kopi.